Halo Pisces, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kalau yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Kali ini kita general reading untuk bulan September. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Pisces. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena kolektif. Jadi mungkin ada yang resonate atau sebagian. Aku juga sudah buatkan mini reading ya, yang aku coba tarik untuk per minggu. Nanti kamu bisa cek ya di akhir dari video ini. Kamu tinggal klik. Kali ini kita fokus pada pesan ataupun energi yang bisa dimanfaatkan untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Pisces di bulan September. Aku merasakan sebagian dari Pisces, mungkin Pisces Moon ya, sedang kurang sehat. Semoga lekas sembuh. Oke, ada 2. Biasanya 1 ya, tapi karena kelihatannya ini memang aku perlu ambil keduanya, jadi aku ambil keduanya ya. Aku pakai Fairy Tarot. Kemudian aku akan ambil dari Earthcraft Oracle, pesan atau advice atau clue dari energi feminin untuk Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Pisces. Oke, kita bahas ini dulu ya. Nanti terakhir aku akan tarik 1 oracle lagi. Tapi aku penasaran kenapa ada 2. Oke, yang pertama. Two of Summer. Wow, falling in love or making a serious commitment to someone. Forgiveness and the resolution of a problem. Don't give up, your relationship can be healed. Energi yang cukup bagus ya untuk Pisces. Kemudian yang kedua, Princess of Winter. Information that can help you but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness. An indigo child or adult. Oke, aku merasakan di sini ada energi yang positif. Meskipun di tengah-tengahnya ada Princess of Winter, aku melihatnya ini bukan negatif ya. Mungkin agak berkebalikan dengan energi Two of Cups. Tapi di sini yang aku rasakan, kalau kamu itu sedang mempunyai masalah dengan pasangan, sebagai contoh ya di percintaan, atau kalau di pekerjaan dengan rekan kerja, atau atasan, di dunia usaha itu dengan partner bisnis, atau bahkan customer, sebenarnya itu akan bisa terselesaikan atau bisa diselesaikan dengan baik. Di sini yang aku lihat ya, penyelesaiannya itu bukan dengan cara-cara yang kolot atau cara-cara yang seperti sudah lazim gitu ya di dunia ini. Justru cara-caranya itu harus unik, harus sesuatu yang baru, sesuatu yang seru gitu ya. Aku melihatnya di sini mungkin sebenarnya ya, kalau kamu bermasalah dengan rekan kerja atau juga dengan partner bisnis, itu hanya semacam brainstorming, jadi semacam penyesuaian. Kalau pasangan yang sudah lama berarti ada kebosanan, jadi perlu sesuatu yang baru, kamu perlu melakukan sesuatu yang seru gitu ya. Jadi sebenarnya masalah itu bisa dibilang masalah yang dibuat-buat sih sebenarnya. Bukan sesuatu yang besar. Hanya saja ada hal-hal yang sudah tidak perlu, hal-hal yang membosankan, hal-hal yang perlu dibuang, tapi mungkin ya cara penyampaiannya itu kurang pas. Nah, untuk mengatasinya pun nggak perlu yang sampai harus, kalau di pekerjaan itu yang 5W plus 1H gitu ya. Di sini sih aku melihatnya nggak perlu seperti itu. Justru kamu itu harus cerdik, harus punya sesuatu yang berbeda. Sebagai contoh gini ya, misalnya kamu punya masalah dengan rekan kerja. Kelihatannya masalah itu kan ya masalah komunikasi, ada salah paham gitu. Nah, alih-alih kamu itu mencoba untuk mencari mediator, atau kamu itu berusaha untuk ngajak ngobrol 4 mata, lebih baik kamu cari cara yang lain gitu ya.
Apakah itu kamu tiba-tiba melakukan sesuatu yang konyol gitu ya, melempar humor yang intinya tuh sebisa mungkin humornya juga jangan yang garing gitu ya, jangan yang sara juga. Lakukan sesuatu yang berbeda. Dan kelihatannya gitu ya, dengan hal-hal simpel seperti itu, hal yang berbeda dari biasanya, justru itu akan membuat segala sesuatunya menjadi cair. Dan komunikasinya itu malah akan jadi lebih seru gitu. Jadi kalau kamu yang punya masalah, apakah di pekerjaan atau di percintaan, sepertinya masalahnya itu bukan sesuatu yang perlu dipikirkan sampai terlalu gimana gitu ya. Sebenarnya hanya kurang kesegaran aja. Dan mungkin saja gitu ya, sebenarnya pada saat itu ada salah satu pihak yang sensi. Jadi misalnya kalau salah paham, ada yang salah ngomong. Nah, yang satunya lagi sensi. Akhirnya terjadilah konflik. Hanya seperti itu sih yang aku lihat. Dan kalau misalkan kamu itu bingung gitu ya, aku udah berusaha deh untuk ngajak bercanda atau melakukan hal-hal yang dibilang konyol itu tadi. Tapi kok kayaknya dia tuh tetap bergeming gitu ya. Di sini kamu mungkin bisa berkonsultasi dengan yang punya indera keenam. Karena di sini ada indigo child or adult gitu ya. Atau bisa jadi orang yang sedang bermasalah dengan kamu itu adalah orang yang punya indera keenam. Jadi sebenarnya dia itu udah tahu gitu ya move-nya kamu atau strateginya kamu. Jadi dia tuh kayak apa sih istilahnya, ngeledekin aja. Nah jadi ya sekali lagi, masalah yang terjadi pada diri kamu itu sebenarnya bukan masalah yang besar. Mungkin saja saat itu kamu atau dia itu sedang sensi, jadi melihat segala sesuatunya itu dari kacamata yang kayak wow ini sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan kayaknya nih akan sulit ya untuk bisa diselesaikan bla bla bla. Sebenarnya balik lagi, dengan cara-cara simple, cara-cara unik yang berbeda, segala sesuatunya itu akan bisa cair lagi. Nah sekarang kita lihat ya, pesan dari energi feminin ya balance. Oke, ini juga ada kaitannya dengan Two of Cups ini gitu ya. Bisa jadi ya, mungkin selama ini kalian itu terlalu serius. Apa-apa dianggap serius. Makanya tadi aku menyinggung masalah kekonyolan-kekonyolan. Atau mungkin ya intinya kamu sendiri yang bisa menelaah gitu ya. Apa yang biasa kamu lakukan, mungkin ada yang terlalu berlebihan sehingga itu nggak balance, nggak imbang. Atau kamunya terlalu dominan, dianya yang terlalu mengatur gitu ya. Nah itu yang perlu disikapi. Dan menyikapinya itu jangan dengan serius juga gitu ya, jangan dengan ego, tapi cari kebalikannya, ibarat siang dengan malam. Jadi kalian itu harus menjadi sosok yang saling melengkapi, saling mengimbangi, kayak gitu. Aku lihat juga ya, kalau misalkan kamu sedang naksir seseorang dan sebenarnya kamu suka sama orang itu, tapi dia itu suka punya sesuatu hal yang tiba-tiba, yang tak terduga. Kamu nggak perlu yang langsung ilfeel atau gimana gitu ya. Justru disitulah kamu perlu menyesuaikan diri. Karena asik loh kalau punya pasangan yang melengkapi. Jadi kalau kamu ada kelemahan di A gitu ya, nah dia punya kelebihan di A. Itu kan bisa jadi menutupi kelemahan kamu, dan begitu sebaliknya. Kalau kamu punya kelebihan di B, dia punya kelemahan di B, itu akan saling mengisi. Dan kalau dari tebaran ini ya, aku melihat ada sebagian dari Pisces yang akan menemukan soulmate-nya. Mungkin orangnya lebih muda, dan juga ya kalau Pisces itu kan sensi gitu ya, cenderung perasa. Orang ini mungkin awalnya itu akan bikin Pisces itu seperti diaduk-aduk emosinya. Tapi sebenarnya dia itu hanya teasing gitu ya. Dia itu ngegodain caranya seperti itu. Tapi nanti ketika seiring waktu gitu ya, sudah ngobrol, sudah saling mengenal, kalian itu bisa saling mengimbangi satu sama lain. Jadi ini bagus ya untuk kamu yang sedang mencari pasangan, apakah di percintaan atau di pekerjaan, di usaha. Kelihatannya kamu akan menemukan pasangan yang klop. Meskipun awalnya itu ada konflik atau kayaknya tuh, nyebelin banget sih gitu ya. Tapi kemudian kalian itu akan menemukan titik tengah di mana kalian bisa saling mengimbangi satu sama lain. Oke,
Oke, sekarang kita tarik advice dari spirit animal. Ada pesan apa untuk Pisces? Dan aku juga merasakan ya, kalau Pisces sedang mempunyai masalah di dunia kerja atau juga seperti ada masalah gitu ya. Di sini sarannya adalah kamu harus melakukan pendekatan yang berbeda dari biasanya. Ada grounding, elephant, ya. Jadi memang Pisces itu kan kebiasaannya tuh ya, imajinasinya tinggi, jadi cenderung ngawang-ngawang. Nah, di sini aku melihatnya orang ini akan bisa membantu kamu untuk menapak bumi. Jadi nggak terlalu yang apa sih istilahnya tuh, menghayal terlalu tinggi gitu ya. Jadi apapun bisa dilihat dengan kacamata realita. Nah, memang itu agak menyebalkan ya untuk Pisces, karena Pisces itu kan cenderung melihat segala sesuatunya tuh dari rose colored glasses gitu ya. Jadi semuanya itu harus indah, harus menyenangkan. Tapi kan di dunia ini tidak bisa selamanya seperti itu. Nah, orang ini akan membantu Pisces untuk bisa menyeimbangkan alam pikiran dengan alam kenyataannya. Tadi aku melihat sosok ini lebih muda gitu ya. Tapi meskipun dia lebih muda, aku merasakan dia ini old soul. Jadi punya jiwa yang sudah dewasa, yang sudah matang. Mungkin dia pembawaannya itu kekanak-kanakan, ya nyebelin lah gitu ya. Orangnya suka guyon, orangnya tuh ngeganggu, tapi sebenarnya dia punya wisdom. Dan nanti kamu akan merasakan ketika sudah menjalin hubungan yang lebih dalam dengan dirinya. Ini bukan hanya percintaan ya, ini di pekerjaan juga sama, di usaha. Dan kalau kamu itu tidak sedang mencari pasangan gitu ya, di sini pesannya adalah kamu boleh berkreativitas, berimajinasi setinggi mungkin, tapi tetap ya harus ada balance, harus ada waktunya kamu napak bumi. Salah satu saran adalah banyak-banyak grounding, jalan kaki dengan tanpa alas kaki gitu ya, menapak tanah. Kalau bisa pagi-pagi gitu ya, setelah embun gitu ya. Kalau sekarang mungkin susah ya, embun itu karena kemarau mungkin nggak ada. Tapi mungkin sekitar subuh gitu, atau matahari baru terbit, kamu jalan di halaman atau ada tanah yang berumput, jalan di situ gitu ya sambil mengatur nafas. Itu sih saran untuk bulan September ini, karena sebenarnya ya masalah yang kamu hadapi itu mungkin hanya sebatas di pikiran, pada kenyataannya nggak separah itu. Makanya diperlukan grounding dan juga menerima gitu ya, bahwa orang lain itu tidak selalu sama. Meskipun dia satu visi misi, tapi cara pendekatan atau taktiknya mungkin saja berbeda. Dan itu tidak salah. Jadi kita saling menghargai gitu ya, Pisces menghargai pasangan dan begitu sebaliknya, sehingga nanti akan ada keseimbangan. Ini bagus ya untuk Pisces. Jadi kalau kamu sekarang merasa memang terlalu gitu ya, berlebihan di salah satu sisi, ini juga adalah pesan untuk kembali menyeimbangkan hidup kamu. Kalau kamu terlalu fokus kerja, ada waktunya kamu untuk bersenang-senang atau sebaliknya. Oke, Pisces, so semoga membantu. Sekian dulu reading kali ini. See you and take care.